Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang survei elektabilitas Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani kerap masuk dalam survei calon presiden potensial di pemilihan presiden 2024 yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei. Berikut perbandingan elektabilitas Ganjar dan Puan dari sejumlah lembaga survei. Yang pertama, hasil survei YPublika yang menunjukkan elektabilitas Ganjar menembus 20,2% untuk pertama kalinya sejak survei Maret 2020. Sementara Puan hanya 0,7%. Yang kedua, menurut hasil survei Puspol Indonesia, popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas Ganjar jauh berada di atas Puan Maharani. Survei itu menggunakan metode wawancara tatap muka sepanjang 20-29 April 2021 yang melibatkan 1.600 responden. Pada tingkat popularitas dan akseptabilitas, sebanyak 63,9% mengenal Ganjar dan 56,2% menyukai Ganjar. Sementara itu, 59,5% mengenal Puan dan 41,4% menyukai Puan. Lalu yang ketiga, menurut Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang dirilis pada 22 Februari 2021, elektabilitas Ganjar sebesar 10,6%, sedangkan Puan hanya 0,8%. Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden dengan metode wawancara lapangan pada 25 hingga 31 Januari 2021. Berikutnya, dalam survei Indikator Politik Indonesia, pada 21 Maret 2021, nama Ganjar menempati posisi kedua dari 17 tokoh dengan elektabilitas 13,7%. Sedangkan Puan berada di posisi 9 dengan elektabilitas 1,1%. Selanjutnya adalah Indonesia Political Opinion. Dalam survei yang dirilis lembaga itu pada 28 Oktober 2020, Ganjar berada di posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 17,9%. Sementara Puan berada di posisi 9 dengan elektabilitas 1,9%. Selanjutnya, Akar Rumput Strategic Consulting. Berdasarkan survei yang dirilis oleh ARSC, Ganjar menempati urutan ketiga setelah Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Elektabilitas Ganjar sebesar 11,25%, sedangkan Puan Maharani hanya 2,48%. Lalu selanjutnya adalah Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi. Lembaga survei yang juga merilis elektabilitas sejumlah tokoh yang berpotensi jadi capres pada pemilu 2024 ini menyatakan bahwa Ganjar Pranowo berada di posisi ketiga dengan angka 16%. Dan Puan berada di urutan 12 dengan perolehan 0,2%. Berikutnya adalah berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Ganjar mendapatkan elektabilitas sebesar 12%, sedangkan Puan hanya 1,7%. Survei ini digelar pada 28 Februari 2021 sampai 8 Maret 2021, melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak dengan metode penelitian wawancara tatap muka. Lalu parameter politik Indonesia. Ini yang terakhir, berdasarkan survei dari Parameter Politik Indonesia, Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas sebesar 11,3%, sementara Puan mendapatkan 0,8%. Survei ini dilakukan pada 3 hingga 8 Februari 2021 dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden. Baik Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Ganjar Pranowo unggul dari Puan Maharani dalam sejumlah survei elektabilitas. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.